biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami dari tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, oleh anugerah Tuhan yang masih Tuhan beri kesempatan untuk kami bersama-sama mengambil bagian dalam ibadah live pada saat ini Tuhan. Sebelum kami
beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang di luar maupun yang ada di dalam gereja saat ini Tuhan. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus memimpin mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, baik kami yang mengambil bagian di dalam pujian dan sebagai ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kru JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang ini, supaya kehadiran kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah live kami saat ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam. Salam. Sungguh saat yang indah dapat kembali berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara, rekan sahabat, dan para hamba-hamba Tuhan. Bersama dengan tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Kiranya Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Biarlah sepanjang bulan Desember ini kita akan menemukan damai sejati, sukacita, kasih yang abadi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan gereja JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang sepanjang bulan ini mengambil tema Natalku. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita semua ikut bersukacita walaupun dalam kesederhanaan, tidak mengurangi isi, gairah, tekad dari hati Bapak Ibu Saudara semua. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akan merayakan hari-hari ini, sepanjang bulan ini, dengan nyanyian sukacita bersama dengan para malaikat di surga. Kita akan pujikan satu pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Kita bersukacita bersama-sama ya. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Ya yang maha mulia, Ya yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus nama-Nya. Yuk lagi ya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Ya yang maha mulia, Ya yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus nama-Nya. Mari katakan yuk. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Kembali ya. Dari awal yuk. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji nama-Nya. Ya yang maha mulia, Ya yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus nama-Nya.
Sekali lagi dari awal, haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, haleluya. puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Lagi katakan puji Hosana. Puji Hosana, Oh, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia sekali namanya. lagi ya, yang semangat yuk. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Puji Tuhan. Biarlah kita selalu memuji Dia. Walaupun kadang-kadang hati kita sedang bersedih, sedang berduka. Mood Bapak Ibu Saudara sedang tidak baik. Ketika Bapak Ibu mau memuji Tuhan, ada kuasa di dalam pujian yang sanggup menghancurkan segala ikatan, segala belenggu yang ingin membuat hidup Bapak Ibu Saudara mengalami banyak kesulitan, masalah, persoalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan memuji menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Agar kita mengalami jamahan, lawatan, kelepasan yang datangnya dari Roh Kudus. Karena itu buka hati Bapak Ibu Saudara. Jikalau selama ini Bapak Ibu mengalami banyak duka, kesedihan, masalah, persoalan, seperti tertindih oleh beban yang berat, oleh masalah yang sulit rasanya untuk diurai. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Bapak Ibu mau datang, membuka hati, memuji dan menyembah Dia, maka Bapak Ibu Saudara, rekan sahabat akan mengalami kelepasan, akan mengalami jamahan dari Allah Roh Kudus. Kita akan nyanyikan pujian ini, bila selama ini. Haleluya Yesus. Bila selama ini aku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu
Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah hidupmu selama ini belum berkenan? Inilah waktunya. Engkau datang kepadanya, engkau meminta anugerahnya, mohon pengampunannya, agar hidupmu dilayakkan, dikuduskan, untuk dipakai bagi kemuliaan. Dan seluruh keberadaan Bapak Ibu Saudara, rekan sahabat akan menjadi berkenan di hatinya. Dan kau layak dipakai bagi kemuliaannya. Haleluya. Kita akan kembali pujikan lagu ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Bila selama ini aku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku turuti rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan satu yang ku perlu. Tanganmu dan katakan haleluya, satu yang ku perlu. Haleluya, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa-Mu, serupa dengan Yesus teladanku. Haleluya,
lagi. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Buka hatimu, sembah Dia, tinggikan namanya, namanya luhur, namanya agung, namanya mulia, namanya masuk di seluruh jagat raya. Yesusku Allahku, Rajaku, kemuliaan hanya bagimu di tempat maha tinggi. Yesusku Allahku yang kurindukan, hidupku terimalah. Sembah Dia dengan segenap akal budi, segenap kekuatan. Allahku, Yesusku, Engkau Elohim Yahweh, Engkau Adonai, Engkau El Shaddai, Engkau Allah yang perkasa, Allah Abraham, Ishak, dan Israel, Allah yang maha tinggi, layak, Engkau layak ditinggikan. Haleluya. Hirarawasu. Haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk berdiri di altar-Mu, untuk melayani hati-Mu, agar hidup kami terus berkenan kepadamu, menjadi kesukaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh pengurus GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Kami tim dan kru terus mempersembahkan hidup hanya kepadamu, hanya bagi kemuliaan. Biarlah di sepanjang bulan Desember, bulan yang penuh dengan sukacita, anugerah, damai sejahtera, bulan Natal ini, kami terus merindukan Engkau hadir, Engkau terus Tuhan hidup menjadi Raja atas seluruh hidup kami. Saat ini sungguh kami rindu kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari berbicaralah melalui hamba-Mu yang terbatas ini. Sebab kami percaya roh Allah tak terbatas akan mengajar kami semua, Bapak, Ibu, Saudara, rekan, sahabat,
yang mengikuti ibadah live. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan, Amin. puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita melupakan apa yang pernah kita alami di masa yang lalu. Tentunya itu bukan dosa ya, atau pelanggaran. Dulu waktu kita masih hidup dalam kesederhanaan, zaman dulu kan belum ada ya, perkakas atau peralatan modern ya, teknologi. Orang-orang dulu memasak pakai gerabah ya. Memasak dulu pakai dandang yang tinggi, pakai kukusan gitu ya. Terus juga masak sayurnya ada di kuali gitu, dari tanah liat. Pakai pawon, kayu bakar ya. Masakannya jadi lebih lebih beraroma, lebih sedap, rasanya khas. Beda yang sekarang ya, masak pakai kompor gas, pakai peralatan modern. Kadang rasanya sudah beda jauh dengan apa yang alami, yang dulu Bapak Ibu pernah ya alami di dalam masa-masa kecil atau waktu zaman dulu belum semaju saat ini. Orang-orang ya modern mulai meninggalkan cara hidup kesederhanaan. Tapi Bapak Ibu, mari sebagai anak-anak Tuhan kita tetap menjadi pribadi yang sederhana. Apa adanya, apa yang di dalam itu juga yang di luar. Kita tidak perlu memanipulasi atau kita menampilkan raut muka yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hati. Biarlah di dalam bulan Natal ini kita temukan, kita akan belajar dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, khususnya di dalam peristiwa-peristiwa Natal. Mereka tokoh-tokoh yang sederhana, tapi mereka dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk menyaksikan lahirnya Sang Juru Selamat ke bumi ini dari sebuah keluarga yang kudus dan orang-orang yang merindukan keselamatan yang datangnya dari Allah Abraham, Ishak dan Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara rekan sahabat, kita akan belajar di dalam ibadah live kali ini tentang satu topik, pribadi sederhana menjadi alat yang mulia. Saya percaya Bapak Ibu rindu menjadi pribadi seperti ini. Mari Bapak Ibu, ketika engkau hidup apa adanya, apa yang dilihat Tuhan di dalam hatimu, dan itu juga terlihat di dalam pikiran dan juga dalam perkataan perbuatan. Engkau menampilkan cara hidup sederhana. Sederhana bukan berarti Bapak Ibu ketinggalan zaman. Enggak. Justru di dalam kesederhanaan itu terletak sebuah kekayaan atau nilai hidup seseorang, terlebih nilai kehidupan rohaninya. Kita akan membaca dari ayat-ayat firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2. Ada 3 pribadi yang sederhana yang dipakai Tuhan luar biasa. Injil Lukas pasal 2, kita akan baca dulu ayat 5 sampai ayat yang ke-7.
Injil Lukas pasal 2 ayat ke-5 sampai 7. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya, di ayat 4-nya, Mbak, supaya Sebelum ya tadi, ya. ayat 4-nya, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pribadi sederhana yang menjadi alat mulia di tangan Tuhan. Yang pertama adalah Yusuf dan Maria. Memang Yusuf ini adalah keturunan, memiliki garis keturunan raja. Kalau di dalam silsilah, kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Injil Matius itu ya, mulai dari ayat 1, itu satu perikop tentang silsilah Tuhan Yesus. Nanti Bapak Ibu akan menemukan ya, siapa Yusuf. Dia anak Yakub, ya. Dia adalah keturunan dari Raja Daud. Walaupun dia keturunan raja, tapi dia hidup sederhana. Bersama dengan tunangannya Maria, dia tinggal di Nazaret. Dan Tuhan memilih orang-orang sederhana seperti ini, yang mereka tidak bangga dengan garis keturunan atau pakai gelar, ya mungkin Raden atau Ngabei atau Raden Ajeng atau Raden Ayu. Dia seperti manusia yang ada di daerahnya. Alkitab mencatat bahwa dia adalah seorang tukang kayu. Pekerjaannya dia bukan pejabat, dia bukan pengusaha, atau dia ada di istana raja. Tapi dia hanya orang sederhana, tukang kayu. Tapi mengapa Tuhan memilih orang sederhana ini? Karena hatinya mulia, karena hidupnya benar, karena dia melakukan kebenaran tanpa ditambah dan dikurangi. Dia melakukannya sesuai dengan yang Tuhan katakan. Begitu juga tunangannya Maria. Dia anak seorang imam. Dia dididik di dalam kebenaran, di dalam nilai-nilai kerohanian, di dalam budi pekerti yang ada di sekitarnya. Dan dia dibekali dengan cara hidup yang benar. Oleh karena itu, Allah, Bapa memilihnya sebagai alat untuk mengandung Sang Firman yang hidup, yang akan berinkarnasi menjadi manusia, yaitu di dalam manusia Yesus. Dan dia harus dikandung oleh seorang dara, oleh seorang perawan yang belum ternoda, yang masih suci bersih. Kalau dipikir, apakah di Nazaret, di Yudea, di Israel, tidak ada anak dara
anak perawan selain Maria? Tentu banyak. Tapi mengapa Allah Bapa menjatuhkan pilihannya kepada Maria? Karena Allah itu lebih melihat hati daripada rupa. Allah itu melihat di dalam hati manusia, bukan apa yang dilihat manusia, tampilan secara fisik. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut. Sekalipun engkau bukan orang-orang terhormat, bukan kalangan ningrat, bukan keluarga terpandang, tapi jikalau hatimu putih bersih, maka Allah juga akan memilihmu, memilih Bapak Ibu Saudara untuk menjadi anak-anaknya, yang akan didiami oleh Roh Kudus, dan yang akan memimpin hidup Bapak Ibu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi pribadi yang sederhana menjadi alat yang mulia di tangan Tuhan. Dan sejarah atau Alkitab sepanjang zaman sampai nanti kita bertemu dengan pribadi agung Tuhan Yesus Kristus, Bapak Yusuf dan Ibu Maria, kita percaya pasti akan ada di sana. Dan Bapak Ibu Saudara akan bisa berjumpa dengan pribadi-pribadi yang suci ini, yang mulia ini, yang dipakai Tuhan untuk menjadi sarana kelahiran putranya di bumi ini. Dan sungguh luar biasa. Mereka adalah pribadi-pribadi yang jujur, pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, yang berpegang kepada kebenaran. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Injil Matius, ya, Injil Lukas, ketika Yusuf tahu bahwa tunangannya Maria mengandung, dia bukan seperti laki-laki muda yang lain yang penuh dengan emosi dan marah, menuding, mengumpat, bahkan mungkin memanggil orang di daerahnya untuk melempari tunangannya dengan batu. Tapi dia di dalam hatinya secara diam-diam dia mau menceraikannya. Dia menghormati, dia tidak mau mempermalukan tunangannya. Tapi sebelum itu terjadi, malaikat Tuhan berbicara, jangan engkau ceraikan. Sebab anak yang dikandung oleh Maria tunanganmu, itu adalah benih dari Roh Kudus, anak Allah yang maha tinggi. Dan kau harus memberi nama Yesus, artinya juru selamat manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan pernah merasa minder atau tersisih di dalam pergaulan karena engkau orang sederhana. Jangan. Karena nilai hidup seseorang bukan ditentukan apa yang dilihat secara fisik. Pakaian yang bagus, perhiasan-perhiasan, rumah, jabatan, mobil, deposito. Enggak. Allah tidak pernah melihat itu semua. Itu hanya manusia yang suka menilai dan menggolongkan derajat manusia. Tapi Allah tidak pernah memandang muka. Dia tetap memakai pribadi yang sederhana sekalipun. Tapi kalau dia hidup kudus, hidup takut akan Tuhan, hidup benar, maka pribadi yang sederhana ini layak
dipakai Tuhan menjadi alatnya. Bagi kemuliaannya seperti Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Kedua pribadi sederhana ini dipakai oleh Tuhan menjadi orang tua secara jasmani. Orang tua kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus di bumi. Mereka mendapat kehormatan yang tidak semua orang menerimanya. Karena Allah memilih sesuai dengan kerelaan hatinya. Karena di dalam mereka tidak ada tipuan, di dalam mereka tidak ada sesuatu yang disembunyikan atau kepura-puraan. Mereka hidup apa adanya. Mereka tidak malu sebagai tukang kayu. Ibu Maria tidak malu mengandung sebelum menikah. Semua resiko mereka tanggung. Dan Allah mampu menjaga hidup mereka. Allah mampu memelihara pribadi ini. Dan itu dikenang sepanjang masa. Bapak Ibu yang pernah ke Israel pasti pernah datang di kampungnya Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Di bukit-bukit ya daerahnya. Dan rumahnya juga masih terpelihara sampai saat ini. Jadi Bapak Ibu, kedua tokoh yang sederhana ini sampai kapanpun akan tetap diingat, dikenang, dan namanya abadi. Karena tercatat di dalam firman Tuhan. Itu yang pertama. Pribadi sederhana dan menjadi alat yang mulia. Yang kedua adalah para gembala-gembala. Kita akan baca di dalam ayat 8 sampai 20 agak panjang ya Bapak Ibu. Karena ini mengisahkan tentang para gembala di padang Efata yang ditemui oleh para malaikat-malaikat untuk memberitakan kesukaan besar dan kepada manusia yang hidupnya berkenan kepada Allah. Ini gembala di padang, bukan pejabat ya di istana, tapi mereka ditemui oleh malaikat dan memberitakan tentang kelahiran putranya, Sang Juru Selamat manusia Tuhan Yesus Kristus. Kita akan baca Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Injil Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai 20. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi, dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya
heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang didengar, apa yang dilihat oleh gembala-gembala sesuai apa yang dikatakan oleh para malaikat yang datang menjumpai mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa berita ini tidak dibawa oleh malaikat ke istana? Mengapa berita ini tidak dibawa oleh malaikat ke rumah-rumah pejabat? Mengapa berita ini tidak dibawa oleh malaikat kepada orang-orang cerdik pandai? Atau orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat, orang-orang yang terhormat? Mengapa malaikat justru datang di padang Efata? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin Bapak Ibu berpikir, mungkin malaikat ini salah. Ketika dia datang menjumpai gembala di padang penggembalaan mereka. Bapak Ibu Saudara, Allah itu tidak pernah salah untuk memilih hidup seseorang. Siapapun dia, dimanapun tempatnya. Jadi Bapak Ibu, Allah itu tidak hanya datang menjumpai manusia hanya di istana, di rumah-rumah mewah, di kota-kota besar, di tempat-tempat yang bagus. Tapi justru firman Tuhan katakan, aku datang bukan mencari yang sehat, tapi yang sakit. Aku datang bukan mencari orang yang kaya, tapi orang-orang sederhana. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah kabar sukacita seperti apa yang dikatakan malaikat. Ketika para gembala di tengah malam, ya, yang dingin, mereka terlelap tidur, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan sinar yang sangat menyilaukan. Dan ada seorang yang berdiri di dekat mereka dan berkata, jangan takut, sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, hari ini telah lahir bagimu, yaitu juru selamat di kota Daud, di Bethlehem. Dan kau akan menjumpai bayi itu bersama orang tuanya. Bayi itu dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Lalu malaikat ini tidak hanya sendirian ternyata. Ada banyak kumpulan malaikat yang datang. Paduan suara surga. Menyanyikan pujian kepada Allah yang maha tinggi. Dan berkata kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi. Dan kepada manusia yang hidupnya berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, apakah gembala-gembala ini berkenan? Jelas Bapak Ibu. Karena malaikat Tuhan itu tidak akan pernah datang kepada orang-orang yang hidupnya penuh dengan dosa. Penuh dengan pelanggaran hukum, amoral,
suka menipu, mencuri, korupsi. Malaikat Tuhan itu datang kepada orang-orang sederhana, yang hidupnya suci, yang hidupnya benar. Yang tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, dulu waktu kecil saya pernah menggembalakan sapi. Ketika masih di desa, berangkat pagi-pagi membawa sapi ke rumput yang hijau, banyak rumputnya, membawa ke air di sungai, lalu membersihkannya. Ketika sore baru pulang ke rumah. Tapi gembala-gembala yang ada di padang Efata ini, mereka tidak pulang. Mereka bermalam di sana. Mereka meninggalkan keluarganya, istri, anak-anaknya. Demi untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentunya gembala ini bukan pemilik dari kambing domba itu. Ada majikannya, ada tuan. Tapi mereka bekerja dengan jujur. Mereka bekerja siang dan malam, tidak takut panas, terik, dingin, hujan. Mereka orang-orang yang bekerja keras sampai mereka harus tinggal di padang demi menjalankan tugasnya dan menjaga kawanan domba agar tidak ada serigala atau binatang buas atau manusia yang akan mencuri kawanan kambing domba mereka. Oleh karena itu mereka rela meninggalkan keluarganya dan jauh dari keluarganya ada di padang belantara, di padang penggembalaan. Tapi mereka orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka tidak lepaskan kawanan domba ini. Dia jaga benar-benar. Mereka hitung satu persatu. Dan kalau kurang satu akan dicari sampai ketemu. Makanya Tuhan Yesus mengatakan diri sebagai gembala yang baik. Gembala yang memberikan contoh teladan hidup, yang memberi nyawanya kepada domba-dombanya. Begitu juga gembala-gembala yang sederhana ini, yang ada di padang Efata. Mereka bukan orang yang rakus, atau pencuri, atau korupsi. Yang sekarang ini mungkin karena tidak terlacak, tidak dilihat oleh majikannya. Orang bisa ketika kambing dombanya melahirkan di padang, lahir mungkin 3 atau 4, nanti dikatakan cuma 1 atau 2. Yang 2 dikorupsi. Enggak, mereka adalah orang-orang yang jujur. Walaupun mereka hidup miskin, walaupun mereka hidup berkekurangan. Oleh karena itu Allah mencari orang-orang sederhana seperti ini. Yang tidak mau mengambil yang bukan haknya. Yang tetap menjalani hidup sederhana walaupun tidak berlimpah harta benda. Mereka kerja dengan bercucuran keringat. Mereka menerima upah sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Mereka tidak berkeluh kesah dengan tugasnya, dengan tanggung jawabnya. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara? Mari berikan hati kita, hidup kita dilihat oleh Allah apa adanya. Seperti para gembala yang sederhana, yang hidup jujur. Yang tidak memakai kesempatan untuk mencuri, korupsi.
atau melalaikan tanggung jawabnya. Apa yang Tuhan percayakan, baik pekerjaan, keluarga, usaha, kepercayaan yang diberikan orang lain, kepercayaan diberikan oleh organisasi, kepercayaan terlebih yang diberikan oleh Tuhan kepada Bapak Ibu, mari kita jaga. Sehingga Bapak Ibu mendapat pujian dan kehormatan dari Tuhan. Seperti gembala-gembala ini. Kalau kita mungkin ada di zaman seperti mereka, belum tentu kita yang ditemui. Oleh karena itu kita perlu belajar banyak dari pribadi gembala yang sederhana. Mereka diberi kesempatan untuk melihat pertama kali selain kedua orang tuanya, Bapak Yusuf dan Maria tentunya. Bayi Tuhan Yesus Kristus yang dibungkus kain lampin dan dibaringkan di palungan. Sesuai dengan apa yang dikatakan malaikat. Dan ketika malaikat itu pergi, mereka bersama-sama berangkat ke Betlehem. Untuk apa? Melihat apa yang dikatakan oleh malaikat. Benar adanya. Seperti itu. Dan mereka bersukacita. Mereka menceritakan kepada orang-orang di situ. Orang-orang yang dijumpainya. Bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat yang mendatangi mereka di padang belantara. Itu sesuai, tepat. Tidak dikurangi, tidak ditambahi. Dan saya percaya bahwa gembala-gembala ini semakin percaya bahwa mereka diperhatikan oleh Tuhan. Mereka tidak ditinggalkan oleh Tuhan sendirian di padang belantara yang dingin, gelap, tanpa pemanas ruangan, tanpa minuman hangat mungkin kopi dan sebagainya. Tapi mereka tetap melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu Saudara, maukah kita mencontoh pribadi ini? Gembala-gembala yang sederhana, tapi mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk melihat putranya yang lahir ke bumi ini, yaitu Yesus, Tuhan di kota Daud. Dan sungguh luar biasa. Dan banyak orang kagum ketika mereka menginjakkan kaki di tanah penggembalaan di padang Efata. Biasanya kalau orang-orang ke Israel di sana diadakan perjamuan suci. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah selama ini engkau terpengaruh untuk hidup mewah, hidup terhormat, dan kau mengejar mati-matian seumur hidupmu untuk menjadi kaya, menjadi berhasil? Itu memang tidak salah kalau itu hasil kerja keras Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika engkau mencapai keberhasilan karena engkau sudah berkhianat, atau karena engkau korupsi, atau engkau menyuap, sekalipun Bapak Ibu punya kedudukan tinggi di hadapan Allah, Bapak Ibu bukan orang-orang yang mulia seperti gembala yang sederhana. Karena ambisi kita seringkali membawa kita, menjerumuskan kita. Sehingga banyak kesusahan yang kita alami. Hari-hari ini kita melihat di negeri kita, baru beberapa hari
sudah ada beberapa pejabat tinggi yang diciduk oleh KPK karena korupsi. Mereka sebetulnya orang-orang yang kaya, yang memiliki banyak, tidak kekurangan. Keturunannya mungkin terjamin. Tapi mengapa mereka masih melakukan korupsi? Karena sifat tamak. Karena kesombongan. Karena mereka menganggap harta, benda, kedudukan itu segala-galanya. Akhirnya dipermalukan. Tapi gembala yang sederhana ini justru Tuhan angkat menjadi pribadi yang mulia karena diberi kesempatan untuk melihat pertama kali kelahiran putranya, Tuhan Yesus Kristus di kota Daud. Apakah Bapak Ibu mau menjadi seperti gembala-gembala yang sederhana? Biarlah di bulan Natal ini kita merenungkan kembali kepada jati diri kita, yaitu kesederhanaan hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu tidak akan pernah rugi tidak memiliki rumah besar. Bapak Ibu tidak pernah rugi tidak memiliki deposito yang banyak. Bapak Ibu tidak pernah rugi tidak memiliki mobil mewah. Bapak Ibu tidak pernah rugi tidak memiliki pakaian, barang-barang yang bermerek. Bapak Ibu tidak pernah rugi. Itu cuma hanya sekedar cara pandang. Tapi ketika kita mendandani manusia, batiniah kita, rohani kita ini, itu luar biasa. Pribadi Bapak Ibu yang sederhana bisa dipakai menjadi alat yang mulia di dalam tangan Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita akan melihat pribadi orang-orang yang sudah tua, yang menantikan kelepasan untuk Israel. Kita akan baca Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai yang ke-38. Ada dua pribadi tentang Simeon dan juga Hana. 2:25 sampai 38. Injil Lukas 2 ayat yang ke-25 sampai 38. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Haleluya. Bapak Simeon dan Ibu Hana yang sudah sepuh,
juga diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat bayi Yesus. Karena menurut tradisi ya orang Yahudi, seorang anak laki-laki ketika berumur 8 tahun harus dibawa ya ke bait Allah yang ada di Yerusalem untuk apa? Disunatkan dan dikuduskan, dipersembahkan sebagai persembahan yang terbaik bagi Allah. Adat istiadat tradisi ini pun dilakukan oleh Bapak Yusuf dan Ibu Maria kepada putra sulungnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di situ ada seorang yang sudah tua, dia hidup benar, hidup takut akan Tuhan, hidup kudus, yang terus menantikan kelepasan untuk Israel. Dan ketika dia melihat anak itu, dia bersukacita lalu menatangnya dan berkata, "Sekarang Tuhan, hamba-Mu ini ya, siap untuk pergi karena mataku telah melihat keselamatan." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang bisa bertahun-tahun lamanya menanti, menunggu apa yang dia yakini, apa yang dipercayai, seperti Bapak Simeon dan juga Ibu Hana ini. Dan dia yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias yang dijanjikan. Dan benar hari itu, oleh tangannya sendiri dia menatang anak itu. Dan akhirnya dia berdoa dan mengucap syukur kepada Allah yang setia menjaga janjinya, yang setia menggenapi apa yang dikatakannya kepada orang tua yang saleh dan benar ini. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah itu memberi kesempatan tidak hanya kepada orang tua, orang dewasa, anak-anak, pemuda, remaja. Allah itu memberi kesempatan kepada semua orang di segala golongan, di segala tingkat usia. Dan juga kepada Bapak Ibu Saudara semua. Jikalau Bapak Simeon dan Ibu Hana yang hidupnya benar, hidupnya saleh, yang menantikan Tuhan, terus berada di bait Allah sampai di usia tua. Firman Tuhan sebutkan 84 ya, itu sudah melewati usia yang ya seperti firman Tuhan. Itu anugerah. Tapi dia pakai hidupnya tidak hanya untuk sekedar merenungi nasib, karena sudah ditinggal anak, cucu, jauh, hidup sendirian, sakit-sakitan. Ya. Akhirnya mengeluh, mencari perhatian ke sana kemari. Tapi tidak, orang-orang tua ini selalu ada di bait Allah. Selalu berdoa dan berpuasa. Kan dia mempercayai janji Allah itu ya dan amin. Dan itu pasti akan digenapi, sekalipun usia mereka telah tua. Dan saya percaya ketika Bapak Simeon sudah melihat Mesias, artinya yang diurapi, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam tantangan, yang ditatang oleh tangannya. Rohnya bersukacita, begitu juga Ibu Hana. Dia menceritakan kepada orang-orang siapa dia. Saya percaya semua orang jadi heran. Jadi takut dan gentar dengan berita ini. Karena orang tua ini pasti tidak akan berbohong. Karena selama hidupnya dia abdikan untuk melayani Allah. Melayani Allah itu bukan hanya ya
berkhotbah di belakang mimbar, mengajar, bukan hanya pergi sebagai utusan misi, aktivis gereja, memimpin sebuah organisasi gereja, pelayanan, lembaga-lembaga rohani. Enggak, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu dengan tulus hati, tulus ikhlas melayani Tuhan sekalipun usia Bapak Ibu sudah sepuh, Bapak Ibu tetap diperhitungkan Allah seperti Bapak Simeon dan Ibu Hana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maukah engkau menjadi pribadi sederhana yang dipakai oleh Tuhan sebagai alat yang mulia seperti Bapak Yusuf dan Ibu Maria? Sekalipun mereka keturunan ningrat, keturunan raja, tapi mereka tetap menjalani hidup dengan kesederhanaan. Dan mereka dipilih untuk menjadi bapak dan ibu dari putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus selama di bumi ini. Apakah Bapak Ibu mau menjadi pribadi sederhana yang menjadi alat mulia seperti para gembala yang tinggal di padang hari demi hari, jauh dari keluarga, jauh dari kesenangan, tidak memiliki hiburan, di dalam kesunyian, tapi mereka bekerja keras dan bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Mereka orang-orang jujur dan yang rendah hati. Oleh karena itu malaikat memberitakan kesukaan besar bahwa Yesus Kristus Tuhan telah lahir di kota Daud. Dan paduan suara surgawi mereka dengar dengan begitu indahnya. Mereka diberi kesempatan untuk melihat kemuliaan yang datangnya dari Tuhan. Yang mungkin orang lain tidak pernah mengingat mereka. Bahkan mungkin keluarganya di rumah. Tapi Tuhan mengingat mereka. Dan Tuhan memberi kesempatan untuk melihat putranya, Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak yang dibaringkan di palungan. Apakah Bapak Ibu juga mau menjadi pribadi sederhana yang menjadi alat mulia seperti Bapak Simeon dan Ibu Hana yang sudah sepuh, tapi mereka adalah orang-orang yang menanti-nantikan kelepasan untuk Israel. Mereka melihat, mata mereka yang belum rabun melihat Sang Mesias Anak Allah yang menjadi juru selamat bagi dunia ini dan juga bagi Bapak Ibu yang mau percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kesempatan yang terbaik. Jikalau Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja, Dialah Sang Pencipta yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Dialah firman yang hidup, yang berinkarnasi menjadi manusia di dalam diri manusia Yesus. Kelahirannya bukan di istana yang mewah, di penginapan yang bagus, di rumah-rumah yang hangat, di tengah tawa canda keluarga. Tapi kelahirannya ada di kandang domba. Bahkan dia dibaringkan di palungan, tempat yang sederhana yang tidak layak untuk ditempati manusia manapun. Tapi Tuhan mau merendahkan dirinya di tempat yang hina, supaya manusia yang hina seperti palungan ini akan menjadi mulia. Jadi Bapak Ibu, Natal itu sungguh luar biasa. Karena dari kondisi manusia yang hina karena dosa, karena kesalahan, karena pelanggaran, putus hubungannya dengan Allah Bapa, dipulihkan kembali oleh putranya yang lahir di dalam palungan. Di tempat yang hina, yang tidak selayaknya seorang raja, penguasa alam semesta. Tapi dia mau datang
untuk memberi contoh. Jikalau dia yang mulia mau menghinakan dirinya di tempat palungan. Bapak Ibu, justru yang Bapak Ibu manusia kita ini yang hina karena dosa, karena pelanggaran, karena kesalahan, karena keserakan, karena tipu daya, karena ambisi, karena kita mencuri yang bukan miliknya, korupsi yang bukan haknya. Tuhan mau mengangkat kita yang hina, manusia yang berdosa ini untuk menjadi mulia. Apakah Bapak Ibu mau menerimanya sebagai yang mulia tinggal di dalam hati kita manusia yang hina ini oleh karena dosa-dosa kita. Supaya kita yang hina ini menjadi mulia dan dipakai Tuhan seperti pribadi-pribadi sederhana. Bapak Yakub, Ibu Maria, para gembala, Bapak Simeon dan Ibu Hana yang sudah sepuh. Semua Bapak Ibu Saudara diberi kesempatan dan hak yang sama. Karena itu jangan sia-siakan. Sekarang waktunya. Anugerah itu. Bapak Ibu, kalau mau terima, maka Bapak Ibu yang hina, yang sederhana akan dijadikan mulia karena putra tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini. Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku. Terimalah kemuliaan Tuhan. Bukalah hatimu untuk dipulihkan agar menjadi mulia. Haleluya Yesus. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidup. Kembali lagi katakan, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagiku, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagiku. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi katakan haleluya. Segala pujian syukur bagiku. Hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau terus memberi kami waktu dan kesempatan untuk terus dibentuk dan dijadikan mulia seperti yang Kau rencanakan atas hidup setiap kami. Karena itu kami bawa hidup kami bawa tim kami JKI Mandiri Tunanetra Eklesia bersama dengan kru dan seluruh jemaat JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, baik para lansia, difabel, gemakasih, anak-anak, secara khusus untuk para pengurus. Biarlah kami terus ada di hadirat-Mu, melayani-Mu dalam segala situasi, kondisi. Di dalam keterbatasan dan kelemahan, kami mau terus memberikan yang terbaik. Di dalam kesederhanaan kami mau melayani Engkau. Sebab di dalam kesederhanaan ada kemuliaan. Di dalam kesederhanaan ada keagungan pribadi-Mu. Di dalam kesederhanaan ada kekayaan rohani yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami terus Tuhan mau melakukannya sampai akhir hayat hidup kami. Agar hidup kami terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami terus kesempatan ini. Kami menyerahkan juga Tuhan para sponsor donatur. Orang-orang yang selama ini terus Tuhan pakai untuk memberkati pelayanan kami. Baik mereka yang terlihat atau tidak. Baik mereka Tuhan yang kami kenal atau tidak. Engkau terus memakai mereka. Tangan yang terulur, yang menaburkan benih iman, benih kasih. Itu Tuhan akan bertumbuh di dalam setiap hati orang-orang yang membutuhkan. Kiranya Tuhan memberkati hidup rumah tangga, keluarga, anak-anak mereka, masa depan mereka, pekerjaan, pelayanan, kesehatan mereka Tuhan berkati. Kami terus berdoa untuk pemilik tempat ini, Bapak Ibu Iwan Tesi. Kiranya di masa tuanya terus Tuhan pakai bagi kemuliaan Tuhan. Diberkati kesehatannya, diberkati kekuatannya, dan memakai hidupnya, rumah tangganya, pekerjaan, pelayanannya, anak mantu cucunya, diberkati oleh Tuhan, dan terus melayani Tuhan di dalam segala bidang. Tuhan memberkati tempat ini, agar tempat ini terus dipakai untuk menyuarakan kebenaran. Dan tempat ini Tuhan, akan ada banyak orang yang datang diselamatkan, bertumbuh dan menjadi dewasa, mengambil bagian pekerjaan di ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami doa juga untuk sinode kami JKI, seluruhnya para hamba-hamba Tuhan, STT Sangkakala, badan pengurus harian, terlebih ketua umum kami Bapak Pastor Adi dan Ibu yang masih di Amerika. Tuhan pakai penggembalaannya di sana, kesehatannya Tuhan, kekuatannya, masa tuanya, anak mantu cucunya, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Sebab Indonesia juga ada dalam rencana-Mu. Karena itu Tuhan, lawat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, setiap pulau-pulau, setiap suku-suku, setiap jiwa-jiwa, jangan ada satupun yang Tuhan lepaskan. Bahkan mereka yang berniat memecah belah, mereka kaum intoleransi, kaum radikalisme, garis keras, Tuhan penganut paham terorisme, Tuhan juga menjamah mereka, sebab mereka juga manusia ciptaan-Mu. Jika mereka melanggar hukum, jika mereka Tuhan melakukan dosa, kiranya Tuhan mengampuni mereka. Dan Tuhan membawa mereka untuk diselamatkan, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati pemimpin kami dari pusat hingga daerah. Secara khusus untuk Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Kiai Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil. Dan seluruh Kabinet Indonesia Maju. Tuhan, jikalau ada banyak ujian untuk negeri kami, khususnya untuk pemimpin kami Tuhan, biarlah Pak Jokowi tetap tegas, tetap menjalankan Tuhan. Setiap Tuhan, rencana-rencananya, keputusan-keputusannya melalui para menteri yang benar-benar hidup jujur, yang tidak mencari kekayaan, yang tidak tamak akan uang dan kedudukan, yang tidak mencuri yang bukan haknya, atau korupsi Tuhan, uang dari
negara dan juga rakyat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang salah jalan ini Tuhan. Engkau membuat mereka bertobat agar tidak ada lagi pejabat-pejabat dari pusat hingga daerah, para menteri Tuhan yang akan Tuhan mencuri lagi Tuhan. Tapi mereka mau berpada dengan apa yang ada. Hidup Tuhan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati TNI Polri untuk menjaga kedaulatan negeri ini dari rongrongan orang-orang yang ingin memecah belah. Tuhan memberkati kesehatan mereka saat bertugas di tempat-tempat terpencil. Tuhan memberkati juga keluarga anak-anak mereka yang ditinggalkan. Tuhan memberkati mereka, melindungi, menjagai. Juga memberkati gugus tugas untuk penyelesaian COVID dengan para dokter, perawat, tenaga medis, dan juga sukarelawan yang terus dengan kerja keras Tuhan menangani Tuhan pandemi COVID yang tidak malah semakin turun, tapi terus bertambah. Sudah 500.000 lebih Tuhan yang terkonfirmasi Tuhan. Dan ada banyak yang sudah meninggal. Karena itu biarlah rakyat Indonesia mau mendengar setiap dan menjalankan aturan yang diberikan oleh pemerintah untuk memakai protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi memberkati pemerintahan dari pusat hingga daerah, lembaga tinggi tertinggi negara, terlebih untuk rencana pilkada hari Rabu tanggal 9. Tuhan memberkati 270 lebih, baik itu provinsi, kabupaten, kota, yang akan Tuhan ikut di dalam Tuhan pesta demokrasi ini bersama dengan rakyat di daerah mereka. Kiranya KPU terus menjalankan protokol kesehatan, semua petugas di lapangan, dan juga Tuhan para pemilih Tuhan, supaya mereka tidak abai dengan kesehatan mereka. Tuhan memberkati rencana ini. Tuhan juga memberkati untuk vaksin yang tadi malam sudah datang Tuhan sebagian dari Tiongkok. Kiranya Tuhan memberkati untuk rencana vaksinasi seluruh rakyat walaupun harus bertahap. Tapi kami percaya Engkau memberkati pemerintah kami, khususnya pemimpin kami Pak Jokowi, yang Tuhan mengupayakan begitu rupa agar vaksin ini boleh Tuhan hadir di Indonesia, dan seluruh rakyat Tuhan yang berhak untuk mendapatkannya dan divaksin, supaya Indonesia boleh dipulihkan dari segala Tuhan kondisi kesehatan, ekonomi, sosial, politik, keamanan, pendidikan, dan semua rakyat diberkati. Tanah-tanah diberkati, laut, Tuhan, hutan, tambang, sumber mata air, pertanian, seluruh rakyat diberkati, nelayan, petani, pedagang, buruh, karyawan, pengusaha, ASN, pejabat tinggi tertinggi negara, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah yang Kau berkati, dan kami mengakhirinya ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati dalam ibadah live ini, mari bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, rekan sahabat, para hamba-hamba Tuhan, terima kasih sudah mengikuti tayangan ibadah live dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dengan setia. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak Ibu Saudara, tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Sampai berjumpa kembali di tayangan berikutnya. Haleluya. Shalom.